Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori ilmu kesehatan, ayat dan hadis relevan tentang bukti ilmiah Al-Quran dalam bidang kesehatan, khususnya kebidanan. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu Virial Nafila, Hani Septiani, Ilviana Putri Ijati, Indria Ambarwati, Intan Sucihati, dan Isa Fitri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tafsir ilmi dan fakta ilmiah bidang ilmu kebidanan tentang melahirkan. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persalinan. Persalinan adalah proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembekuan dan dilatasi serviks akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah yaitu partus normal atau partus biasa dengan partus yang abnormal. Saya akan sedikit menjelaskan tentang yang dimaksud dengan partus normal. Partus normal yaitu partus dengan bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi. Berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam, sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstrasi, cuman, vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir per abdominam dengan seksio sesaria. Di slide selanjutnya, saya masih menjelaskan tentang proses persalinan. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sana ada dokter atau bidan, tetapi mereka hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar dan bukan yang mengeluarkan bayi tersebut dari rahim. Karena hal ini atas dasar firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'allamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sama'a wal absara wal afidata la'allakum tasyakkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nudfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablugu asyuddakum summa litakunu syuyukhon wa minkum mayyutawafa min qablu walitablugu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Surat Ghafir
ayat 67. Begitu juga pada proses kelahiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan jalan lahir seorang jabang bayi, sebagaimana dalam firman-Nya, "Summas sabila yasyarah", artinya kemudian Dia memudahkan jalannya. Surat Abasa ayat 20. Tafsir ilmi dan fakta ilmiah tentang lanjut usia. Fase usia lanjut dalam perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang menuju puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai kakek atau nenek atau usia lanjut. Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan dalam surat Ghafir ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nudfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukhon wa minkum mayyutawafa min qablu walitablugu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun, yang artinya Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Surat Ghafir ayat 67. Tentang peningkatan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan. Dengan semakin bertambahnya umur, hal ini dimaksud agar dapat mengurangi tingkat kesengsaraan manusia dengan tidak diserang oleh berbagai macam penyakit akibat umur yang semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Dan seburuk-buruknya kamu adalah panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya." Menurut Al-Bukhari. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penuaan manusia. Tak dapat diingkari bahwa proses penuaan membawa konsekuensi pada penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degeneratif, kulit mulai keriput, gigi mulai tanggal satu persatu, berbagai alat indera sudah mulai tak berfungsi dengan baik, dan mungkin berbagai penyakit khas mulai muncul. Lanjutan. Pada fase ini, manusia kembali ke posisi lemah sebagai ketika periode awal kehidupannya, sejak manusia lahir hingga hari tuanya. Ada 3 fase utama dalam perkembangan hidup mereka yang membentuk kurva normal, fase bayi, dewasa, dan usia lanjut. Masa bayi adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa perkasa, dan masa tua kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kondisi kembali ke titik lemah seperti di awal kehidupan adalah yuradu yuradu illa arzalil umur, terdapat dalam surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat ke-70, dan Al-Hajj itu surat ke-22 ayat ke-5. Lanjutan, lebih jelas lagi apa yang diungkapkan oleh Al-Quran surat Rum
surat ke-30 ayat 54 tentang fase, yaitu fase lemah, kuat, dan kembali lemah lagi seperti kurva normal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhaffa wassaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itulah lemah, kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dihendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Rum surat ke-30 ayat ke-54. Ayat tentang fungsi seksual reproduksi. Masalah lain yang juga muncul berkaitan dengan faktor biologis adalah kenyataan menurunnya fungsi-fungsi seksual pada wanita. Alat reproduksinya tidak lagi berfungsi dengan baik, yang ditandai oleh terhentinya haid atau menopause. Bahkan libidonya pun semakin menurun sejalan dengan pertambahannya usia yang semakin rentan, sehingga keinginan untuk kawin juga pupus. Al-Quran mengindikasikan hal ini dalam Quran Surat An-Nur ayat 60. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nur ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 60. Hubungan antara daya ingat dengan usia manusia. Masalah psikologis yang muncul pada usia lanjut dapat diakibatkan dua hal. Pertama, masalah internal akibat penurunan berbagai fungsi fisik karena proses penuaan dan kerentanan terhadap penyakit degeneratif. Hal ini sejatinya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, tetapi kenyataannya tak dapat ditolak sehingga menimbulkan konflik batin. Dan kedua, masalah eksternal dari lingkungan, baik lingkungan sosial di sekitar mereka berada maupun lingkungan alam atau instrumental, yang tak sesuai atau tak bersahabat dengan kondisi pada usia lanjut. Al-Quran dengan sangat cermat mengidentifikasikan kaitan antara usia lanjut dengan masalah daya ingat ini dalam dua ayat, masing-masing surat An-Nahl ayat 70 dan Al-Hajj ayat 5. Berikut ini. An-Nahl ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yutawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhilil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Artinya, Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun
yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ayat ini menceritakan bahwa manusia diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiada, kemudian melalui pertemuan sperma dan ovum. Manusia lahir dan berpotensi tumbuh berkembang, kemudian mematikan manusia dengan bermacam-macam cara dan dalam bilangan usia yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, dari setetes mani, dan dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan kamu dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai dengan pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.